kemudian di akhir dari proses pengerjaan HOP ini kita akan mendapatkan mana respon teknis yang terbaik, mana respon teknis yang terpilih untuk kita jadikan fitur dalam produk kita, ya kan? Nah, kemarin saya jelaskan bahwa di dalam kita membuat HOP, ya anggaplah kita punya 10 respon teknis di sini. Dan setelah kita seleksi dengan menggunakan HOP, ya, kita tahu ranking 1 sampai ranking 10-nya kelihatan kan. Ya, yang mana kita bisa lihat di bagian kotak bawah ini, mana yang skornya paling tinggi, ya, sampai yang paling rendah itu kita urutkan. Jadi nanti di ranking dari ranking 1 sampai ranking 10. Oke ya. Nah, setelah kita dapat ranking ini, maka kita akan melakukan proses penyaringan. Biasanya kita saring dengan menggunakan prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu mengatakan tidak perlu 100% itu semuanya itu kita kita fokuskan atau kita berikan solusi, tapi cukup ambillah 20%. Ya, anggaplah dari 10 ini tadi, ya 20%-nya itu kan dua respon teknis kan ya. 2 respon teknis ya. Anggaplah kita berikan satu kelonggaran bahwa kita ambil tidak 2 respon teknis tapi 4 respon teknis. Ini boleh dilakukan. Jadi yang namanya Pareto tidak saklek ya. Tidak harus 20% itu tidak. Boleh plus minus. Boleh plus itu artinya di atas 20, artinya kita mau ambil 40%. Boleh. Nah, dalam hal ini kita ambil 40%. Maka 4 ini nanti akan kita jadikan respon teknis terpilih untuk kita kembangkan menjadi konsep-konsep teknis. Nah, akhirnya konsep teknis kita itu kan banyak. Misalnya kita kemarin membuat sebuah tas. 4 ini yang terpilih adalah misalnya adalah desain ya. Misalnya adalah desain. Saya tulis di sini. Kemudian yang kedua adalah misalnya adalah ini ya kompartemen ya, jumlah kompartemen ya. Jumlah kompartemen itu berarti jumlah sakunya tas itu. Kemudian selain itu ini adalah bahan yang terbuat dari katakan kanvas, kain kanvas. Kemudian satu lagi adalah misalnya adalah memiliki fitur parasut. Parasut itu untuk apa? Anti hujan lah kira-kira begitu. Maka 4 ini akan kita ambil, kemudian nanti kita akan ramu sedemikian rupa untuk menjadi konsep teknis. Nah, konsep teknis inilah di dalam materi kita hari ini akan kita pilih. Jadi kalau kita sudah punya 4, nanti 4 ini kita saling padu-padankan dengan beberapa macam jenis, desainnya itu kayak apa, kompartemennya itu jadinya kayak apa, ya bahannya itu kanvas yang bagaimana, ya kemudian ada parasutnya itu model bagaimana, itu akan kita lakukan di dalam proses pendefinisian lebih detail dari respon teknis kemudian kita pilih setelah kita padu-padankan. Ya. Nah, dalam kasus yang kita bahas pada sore hari ini adalah Anda lihat di situ ya bahwa kebutuhan pelanggan ya, seleksi konsep merupakan proses menilai konsep teknis dengan pertimbangan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya. Jadi kita sudah punya konsepnya, kita ambil respon teknisnya, kita buat konsep, ya, kita kembangkan jadi beberapa konsep dan kita pilih dengan mengacu pada apa kebutuhan pelanggan. Kita akan bentuk kriteria akan kita pakai untuk memilih mana konsepnya. Mantap di gambar. Ya, membandingkan kelebihan, membandingkan kelemahan dan sebagainya, sehingga kita melakukan seleksi konsep ini adalah dalam prakteknya melakukan multi kriteria decision making. Karena pada prinsipnya kita membuat atau memilih mana konsep teknis yang terbaik itu kita punya banyak kriteria. Nah, sekarang begini Pak Awas. Kasus yang ada di dalam buku referensi kita Ulrich itu adalah pengembangan alat suntik yang mereknya itu Novo Nordisk. Anggaplah bentuknya seperti yang ada di kiri itu. Jadi di buku pegangan kita itu dijabarkan bahwa sebuah perusahaan Novo Nordisk ini akan memilih ya konsep teknis mana yang terbaik dari sekian banyak konsep teknis yang berhasil dikembangkan dari respon teknis yang ada di dalam HOP.
Ya, nah, tolong jangan bingung. Keluar dari HUK punya respon teknis. Respon teknis di breakdown lagi jadi banyak alternatif, kemudian dikombine sedemikian rupa antara respon teknisnya, jadilah yang namanya alternatif konsep teknis yang akan kita pilih di sini. Ya, nah, ya kasus yang ada di dalam buku itu adalah kasus Novo Nordisk ya. Kebetulan alat suntiknya ini adalah alat suntik untuk terapi suntik insulin. Ya, Anda mungkin pernah tahu ya, ada satu penyakit yang namanya diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Kemudian dalam prakteknya untuk terapi yang dilakukan secara personal tanpa melibatkan suster dan lain sebagainya, maka ada sebuah terapi suntik insulin yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Ya, ada alatnya tuh kira-kira gambarnya seperti yang ada di layar. Nah, ini coba dikembangkan sama tim pengembang ini, kemudian dia sampai pada fase di mana dia harus memilih mana konsep teknis yang terbaik yang bisa kita aplikasikan. Ya, nah, ya singkat kata, perusahaan Novo Nordisk itu menghasilkan konsep itu ada 7 konsep. 7 konsep ini dapatnya dari mana? Konsep A itu perpaduan antara respon teknis 1 dipadukan dengan respon teknis 2 dipadukan dengan respon teknis 4. Konsep B perpaduan antara respon teknis 2, 3, dan 5 misalnya. Jadi respon teknisnya dipadu-padankan, istilahnya begitu. Ya, di link and match kan, diramu, kira-kira begitu. Nah, anggaplah dia punya master cylinder untuk konsep pertama. Untuk konsep kedua di sini ada rubber brake, sebuah fitur. Konsep B itu alat suntiknya itu ada punya rubber brake, ada sistem pengereman begitu yang terbuat dari rubber untuk melakukan pengambilan, ngambil insulinnya itu dalam jumlah yang presisi. Sehingga pakai model rubber. Jadi dia bisa narik misinya itu perlahan-lahan, nggak langsung 100 mili, nggak langsung banyak, tapi perlahan-lahan. Yang C adalah faset, roda gigi searah. Ya. Kemudian D, pulang stop. E, swash ring. Kemudian F, lever set. Yang G adalah dial screw. Nah, kita lihat bentuknya masing-masing kayak apa. Nah, konsep A itu kayak gini. Ya. Konsep A ini adalah bentuknya kayak gini, namanya master cylinder. Ya, bentuknya kayak gini. Nanti ini ada masternya. Ya, masternya itu mungkin yang di sini, ini bagian besar ini. Yang ya ini nggak perlu diganti-ganti. Kemudian yang rubber brake. Ya, rubber brake ini ada apanya? Ada sistem pengereman yang terbuat dari rubber. Ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang C ini faset, modelnya ada gininya. Nah, kemudian yang D adalah pelang stop. Ada pelangernya di sini. Ini dia berhenti nanti kalau sudah nabrak, kira-kira. Kemudian ada swash ring, modelnya begini. Ya. Kemudian ada lever set, ada pengungkitnya, ada penguncinya. Ya. Dan kemudian konsep G yang ada model dial screw. Ini ada dial screw-nya. Ya, nah, ini adalah beberapa konsep yang bisa kita uji. Lalu pertanyaannya adalah kalau kita sudah punya gambaran konsep A, konsep B, konsep C, konsep D, dan seterusnya, maka gimana cara melakukan seleksinya? Ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, untuk melakukan seleksi pada prinsipnya itu ada beberapa cara. Mulai dari cara yang sederhana sampai ke cara yang lebih kompleks. Ya. Yang pertama adalah keputusan eksternal. Ya. Konsep yang sudah kita susun, konsep A, B, C sampai konsep 7, kita balikin lagi pada konsumen, suruh milih konsumennya. Konsumen, kamu mau milih yang mana? Udah, rembukan sana. Konsep A boleh, konsep B boleh, konsep C boleh, tapi saya minta argumentasi. Maka dikembalikan pada konsumen. Itu bisa kita lakukan. Suruh nyoba,
Ya, suruh menggunakan yang prototipe kita buat, suruh milih. Kemudian ada produk juara. Ya, produk ini, konsep ini dipilih dengan salah satu anggota tim pengembang yang dianggap paling senior, paling berpengaruh, disuruh milih. Tidak tahu milih siapa, milih konsep yang mana, disuruh pada tim yang anggota tim paling dominan. Mungkin anggota tim Belmont itu yang paling punya pengalaman, ya perspektifnya paling bagus, yang paling pinter tapi nggak minterin, itu yang suruh milih. Ya. Kemudian berikutnya adalah pakai intuisi, bisa kita lakukan berdasarkan feeling. Ya, boleh, tapi ini less recommended, ya. nggak terlalu banyak direkomendasikan. Nah, kemudian berikutnya adalah multi voting. Tim pengembang disuruh milih, suruh ngajukan 3 kandidat yang terbaik, konsep A, B, C sampai konsep G. Nanti dihitung. Ya, siapa yang memilih konsep A itu berapa banyak votingnya, dihitung dibandingkan sama konsep B, bandingkan konsep C sampai konsep G. Kemudian pro dan kontra. Yang kelima adalah pro dan kontra. Nanti dibahas nih. Ya, kalau yang pro siapa? Suruh mengungkapkan pendapatnya. Kenapa kok milih yang konsep yang CDE misalnya? Suruh ngomong. Yang kontra siapa? Disuruh ngomong. Jadi kita punya tabulasi atau summary, ya, konsep-konsep ini mana yang dipakai, mana yang dibuang. Ya. Kemudian berikutnya adalah prototipe dan pengujian. Bikin prototipenya diuji. Di konsep A, B, C, D sampai G itu dibuat prototipe sederhananya, kemudian diuji. Kemudian yang keenam adalah matriks keputusan. Pemilihan konsep didasarkan pada hasil pembuatan kriteria. Jadi kita buat kriteria, ini kita bobotkan, ya. Nah, maka kita melakukan sebetulnya hari ini belajar yang ini, nomor 6. Kita buat matriks keputusan, kita buat kriteria. Maka kriteria apa yang paling layak untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih sebuah konsep produk yang terbaik? Ya. Nah, kriteria yang dipakai adalah tentu dari VOC. Kan kita punya data VOC, ya, punya kebutuhan konsumen, kan. Ya. Kebutuhan konsumen itu dicek lagi, kemudian dijadikan parameter untuk menjatuhkan pilihan kemana. Kemudian bisa juga pakai kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan itu artinya begini. Perusahaan itu misalnya terhadap konsep nomor 7, perusahaan ini harus melakukan investasi alat baru yang harganya di atas 3 miliar. Padahal perusahaan ini tidak punya uang untuk investasi alat baru. Maka kita bisa tambahkan kriteria tambahan untuk menjadi, ya, parameter dalam pemilihan konsep mana yang terbaik. Ya, mungkin tadi kita kalau pakai yang konsep G itu arahnya kita harus investasi alat baru. Nah, ini memberatkan kita, maka kita bisa masukkan kebutuhan perusahaan itu misalnya ada, ya, tidak perlu investasi alat baru. Maka Anda lihat di dalam tabel di bawah ini adalah contoh kriteria yang bisa kita pakai. Kemudian pelanggan ini tentu dari VOC, dari yang ini. Kemudian penggunaan juga otomatis dari VOC. Kemudian membaca dosis juga VOC. Alat pengukur dosis VOC. Daya tahan juga tentu VOC. Tapi kalau Anda lihat di sini yang namanya kemudahan proses manufaktur, ini bukan urusannya konsumen. Konsumen nggak mau tahu. Biarkan Anda sulit, apakah Anda mudah, berarti dia nggak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah barang ini kalau saya beli harganya murah, dipakai enak, umurnya panjang, misalnya gitu. Maka yang di sini Anda lihat kemudian proses manufaktur ini adalah salah satu kriteria yang kita pakai, tapi sumbernya bukan dari konsumen tapi dari perusahaan. Ya, atau contoh lain adalah kriteria seleksinya adalah tidak perlu ada investasi alat baru. Nah, itu bisa kita pakai. Ya. Kemudian Anda lihat lagi di bawahnya nomor 7 itu adalah kemudahan di bawah. Maka itu adalah dari VOC juga. Jadi dalam kasus ini yang masuk sebagai kebutuhan perusahaan adalah kemudahan proses manufaktur. Karena perusahaan mungkin berharap
kita membuat sebuah produk baru, tapi ojo sulit-sulit, jangan sulit-sulit, karena kalau sulit-sulit ya nanti kita nggak bisa membuat dalam jumlah yang banyak, kira-kira gitu. Jadi kita pakai kriteria ini ya. Bisa diambil yang mutlak itu diambil dari POC, request of customer, dan bisa ditambahkan dengan kebutuhan pelanggan. Boleh jadi nanti kebutuhan pelanggan itu akan mengatakan HPP, harga pokok produksi bisa ditekan di bawah ya Rp5.000, itu juga kebutuhan perusahaan. Sehingga kalau dia bisa menekan biaya produksi, maka profitnya otomatis dia semakin besar, kan gitu. Ya, nah, Bapak sekalian, kita lihat di sini, ya metode di dalam kita melakukan seleksi konsep itu ada dua. Yang pertama adalah konsep screening dan kedua adalah konsep scoring. Konsep screening itu adalah proses evaluasi untuk mempersempit alternatif. Andai kata tadi kita punya respon teknis untuk 4 yang terpilih, maka alternatif konsep kita itu bisa 10 sampai 12. Bisa bervariasi. Anggaplah 10 deh. Maka konsep screening itu bertugas untuk seleksi dari 10 itu mana yang paling visible untuk dibuat, untuk diteruskan. Maka dia melakukan seleksi awal di sini dengan namanya ada konsep screening. Dia akan melihat dari sekian banyak yang kandidat yang mungkin ya, konsep teknis yang mungkin mana ya kita akan telaah mana yang kira-kira yang cukup visible. Nah, itu kita persempit. Yang jelas nggak mungkin kita buang. Itu konsep screening. Berikutnya adalah konsep scoring. Apa itu konsep scoring? Konsep scoring itu adalah untuk memilih satu konsep yang kita pilih, yang akan kita teruskan dalam pembuatan prototip. Jadi memang di bagian ini, kalau Anda lihat, memang 2 tahap. Lakukan dulu screening, setelah itu lakukan scoring. Lakukan dulu pemilahannya, setelah itu pilih mana yang ya, akan masuk dalam konsep scoring. Nah, langkah generiknya bagaimana dalam melakukan seleksi konsep? Ada 6 langkah generiknya. Yang pertama adalah prepare the metric, the selection metric. Ya, buat matriks seleksinya. Yang kedua adalah rating konsepnya, tentukan ratingnya. Kemudian ranking konsepnya, dibuat ranking, kemudian combine and improve the concept if possible. Ya, kemudian yang kelima adalah select one or more concept, dan yang keenam adalah reflect on the result and the process. Sekarang kita lihat baik screening maupun scoring pakai 6 langkah generik. Ada selection matrix itu bentuknya gitu. Selection kriterianya
Fungsinya apa? Fungsinya langsung tempat oke. Bagusnya pakai kasih bunga. Di sini bagus mana? Ini kita coba berapa? Taruh. Satu, dua, tiga, empat, tiga. Gimana? Ada satu, ada dua, ada tiga. Aku pengen kapur. Pandi mereka. Pagi nggak juga. Astaga, pandi. Terus mana? Assalamualaikum. Hai, kenapa Mbak?
Kamu nggak ada Tiga. Desa. dari takut. Lain, semua. Hei. Mau? Kak, Kasihan itu Davi. Dia tadi masih kerjain terus makin nangis. Beli botolnya tas di dalam. Mas sudah janjian sama Gusnya besok ya. Janjian. Oh, sebelum mana undangannya sudah dianu. Iya. Dia tadi iku ya. Kalau nggak tidur nggak frustasi. Tas bunda bawa sini kak. Sama HP kak. Apa ini? Hah? Landing. Minta bunda. Dapat nasi dari. Hah? Udah Jumatan. Oh, dari Jumatan. Nonton apa? Irama. Itu beli sama kakak. Iya. Itu loh kakak minta kakak sama. Nasi deh. Ini itu kakaknya ibu. Lauknya itu cuma telur sama ayam, tapi ayamnya dada, enak banget sama sambal. Itu tempatnya masih ada. Mungkin besok adik kalau mau apa itu namanya arisan itu aja gitu. Gak mengecewakan lagi ini. Bocor-bocor tuh. Kami suka. Kami suka. Kita kami
kaki ini dan terusnya. Dan ini adalah saya mana start bagi paling besar tidak mau. DM Belum makan mereka. malam belum, tapi siang banyak makan di situ. Kami minta tambah-tambah, nasinya tambah. Itu nasinya sudah habis, tapi lauknya masih banyak. Es krim jadi sih. Enak tak? Enak. Es krim. Nggak usah makan apa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.